Yang kedua itu, jika ibadah kita ingin diterima dan harus sah, maka harus apa? Dibekali ilmu. Setiap perkara ada ilmunya. Sudah jelas Allah mewajibkan kita mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Banyak hadis-hadis terkait kewajiban kita sebagai manusia untuk mencari ilmu, karena setiap perkara ada ilmunya. Hal remeh-temeh yang kita anggap remeh-temeh, apakah membuat kursi ini, membuat meja ini tidak ada ilmunya? Ada. Bagaimana ilmunya seakan ini rata, bagaimana ilmunya supaya ini simetris, dipelitur supaya mengkilap, ada ilmunya. Bikin bala-bala aya ilmu nate ayah. Jika kita tidak pernah tahu apa itu bala-bala dan kemudian kita membeli bala-bala dan kita berniat untuk membuat bala-bala, berarti belum tahu bala-bala seperti apa. Misalkan orang Palembang, orang mana Sumbi ke Bandung, bala-bala itu apa? Itu bala-bala. Oh, bala-bala dilihat, oh ini kayaknya ini terigu, kemudian ada wortelnya, kemudian ada bla-bla sayuran gitunya dan sebagainya. Kau bisa buat? Bisa. Kemudian dia buat. Pas jadi apakah sama persis atau hancur? Hancur karena tidak mempunyai ilmunya, tidak tahu takarannya. Emang sahebat kumaha orang karena beli dan mencicipi, kemudian dia bisa meniru. Teu apal takaran note tarigu nasa kumaha, wortel nasa kumaha, kol nasa kumaha, bawang putih nasa kumaha, pedas kan gak tahu. Tuh, itu cacang ngamal balaba, apalagi ibadah. Maka dalam kitab Zubat diterangkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Saban jalma nu beramal tanpa ilmu, amalna teh ditolak henteu tinemu. Wa kullu man bi ghairi ilmin, setiap orang yang tanpa memakai ilmu, tidak punya ilmunya, dia malu, tapi dia beramal, melakukan sholat, puasa, zakat, munggah haji dan berbagai amal-amal soleh yang lainnya tanpa mempunyai ilmu, akmaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya itu ditolak. Dan bukan hanya ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ya ditolak, ya tidak diterima. Kadang ada yang ditolak itu tapi diterima, minimal berkasnya diterima. Kita melamar pekerjaan, pekerjaannya tidak diterima, ditolak, tapi berkas sama diterima. Ada pas kita melamar belum apa-apa, pintu sudah tidak dibuka, ya ditolak, ya tidak diterima. Gitu. Dibekali ilmu, harus teteh. Tidak bisa orang melakukan perbuatan, melakukan amal tanpa ilmu, maka mardudatun. Nah, berarti sebaliknya yang tidak berilmu, yang tidak memakai ilmu, maka amal tersebut dipastikan mardudah, ditolak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya, jika amal kita ingin diterima dan harusnya itu harus tercukupi syarat. Dalam Islam, setiap hal itu ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu artinya hal yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah tersebut. Syarat sah sholat, sebelum kita melaksanakan sholat harus terpenuhi syaratnya. Ada rukun. Kalau rukun ialah komponen utama di dalam ibadah tersebut. Jadi yang harus kita ketahui ada syarat, ada rukun. Syarat ialah pekerjaan atau hal yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan sebuah ibadah. Rukun ialah komponen penting, komponen setiap itu kan ada komponen, ada rangka, ada
ya, komponen. Tanpa ada komponen ini, satunya hilang ke komponen, maka secara keseluruhan rontok, tidak ada. Kita melaksanakan sholat, rukun sholat hilang W1, kita tidak melaksanakan rukun W1, maka seolah-olah tidak ada sholat karena komponennya hilang. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa tercukupinya syarat, kemudian terpenuhinya rukun, ini menjadi syarat sah. Ini baru sah. Lanjut. Ya, setelah harus sah, maka selanjutnya ialah harus sempurna. Kamal, kesempurnaan. Mengapa setiap ibadah itu harus sempurna? Karena begini Bapak Ibu sekalian, tatkala tadi analogi ada sebuah instansi, ada sebuah perusahaan mengumumkan rekrutmen karyawan, lowongan pekerjaan, maka tidak semua orang yang melamar akan diterima. Betul tidak? Mana yang diterima? Yang pertama yang memenuhi persyaratan, harus sah dulu. Yang kedua, pasti perusahaan akan mencari orang yang plus. Misalkan dalam persyaratan minimal lulusan SMA, yang dibutuhkan adalah 100 orang. Syarat pertama minimal lulusan SMA. Yang dibutuhkan 100, yang daftar 1000. Pas dicek ternyata hampir seluruhnya 900 orang itu lulusan SMA. Apakah langsung diterima? Enggak kan? Otomatis perusahaan akan mencari nilai plus. Tatkala persyaratan minimal SMA, maka tatkala ada orang yang lulusan S1 berarti nilai plus, lulusan S2 5 plus, berarti makin apa? Besar peluang untuk diterima, makin tinggi. Betul tuh? Kalau hanya memenuhi persyaratan saja, etama sama dengan memenuhi hal-hal yang sifatnya normatif, santerlah gitu, tanpa ada nilai plus. Upami makan mah hanya nasi, akan menjadi berpeluang tinggi untuk diterima tatkala setelah sate sempurna. Aduh, iya mah lulusan S1, iya mah kebanyakan mayoritas lulusan SMA, dan memang persyaratan minimal lulusan SMA. Tapi kan itu minimal. Tatkala ini S1, bisa kan S1 ya. Berarti mah jangan untuk kerjaan ini, ya mah orang masukin ke HRD misalkan, untuk admin, untuk akun, untuk apa gitu ya. Tuh, dipisahkan. Ada nilai plus. Nah, untuk nilai plus nomor kahiji, ibadah itu kudu ikhlas. Harus ikhlas dong. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dalam surat Al-Bayyinah ya. Bahwa Allah tidak menyuruh orang-orang untuk beribadah kepada Allah kecuali beribadah dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena agama, ikhlas karena menjalankan agama. Artinya apa? Ikhlas itu Bapak Ibu sekalian, terang ikhlas deh. Ikhlas itu apa? Ridho. Ridho mah atau itu tuh Ridwan Kamil naon. Ikhlas itu diambil dari kata akhlaso yukhlisu, ikhlasan, ikhlason gitu. Dari asal kata kholaso itu artinya murni, lulus. Pun biang ibunda namanya nok siti kholisoh, bersih, lulus, murni, kholas. Nah, ikhlas itu artinya kita beribadah secara murni. Tatkala Allah memerintahkan sholat, yang merintahkan Allah, berarti saya ibadah hanya untuk Allah. Eta ikhlas. Bukan karena ada orang yang melihat, bukan karena supaya saya disebut orang yang religius,
bukan karena saya ingin disebut rajin ke masjid, bukan, tetapi karena Allah yang memerintahkan sholat, maka sholatnya untuk Allah. Bersih, HTT, lurus, jadi lulus dan lurus. Nah, gitu. Itu ikhlas. Ini menjadi nilai plus untuk kesempurnaan yang pertama. Yang kedua, khusyuk. Khusyuk itu ialah fokus, tenang. Tatkala kita melakukan ibadah itu fokus. Ibadah itu tenang. Mi pilih papang terus tengah tongnya. Pilih papang. Ibadah itu fokus. Ibadah itu merasa tenang. Perkataan, perbuatan dari awal hingga akhir. Jadi minimal waktu kita melaksanakan sholat, Allahu Akbar, kita teringat sholat. Teringat kunci disimpan di mana, duit harita disimpan di mana, bisi kasih kapangi ku si bapak. Terus si bapak, aduh ipoho HP teu dikunci. Biasana HP teh sok dikunci, cet gitu kan. Ieu muka layar nanti aduh sieun kapangi cik si bapak teh ku si emak, ku si mama. Ya, tak segala ngabrai we gitu. Permasalahan marunculu, hal-hal yang lupa menjadi ingat. Nah, berarti itu naon teu khusyuk, teu fokus. Ari ibadah anu khusyuk mah dia hanya sadar bahwa dia sedang melakukan sholat. Sedang ibadah haji, ya yang dia ingat adalah ibadah haji. Jadi itu dari ibadah unsur godaan. Kadang-kadang hal yang lupa pas sholat ingat. Maka lamun bapak hilang nyimpen kunci motor di mana sok sholat pasti ingat. Nyimpen dompet di mana sok sholat pasti ingat. Segitu. Eta godaan. Gitu. Nah, ieu khususnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang yang melaksanakan sholatnya itu khusyuk. Qad aflahal mu'minun, orang yang beriman melaksanakan sholat secara khusyuk eta teh ajib, berbahagia karena menjadi nilai kesempurnaan. Kemudian selanjutnya tawadu. Tawadu teh naon kamari? Tara mawa duit. Jadi harus sempurna ibadah teh salah satunya ialah tawadu. Tawadu itu rendah diri. Rendah diri, tidak angkuh, tidak sombong. Terhadap siapa? Bukan hanya terhadap sama manusia, terhadap Allah pun sama. Malahan menjadi kontradiktif antara penghambaan dan kesombongan. Kan ada penghambaan teh, ibadah teh penghambaan. Berarti kita merasa sangat hina, sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita beribadah justru dengan sombongnya. Karena kita di Indonesia Sultan berangkat haji tidak mau bareng-bareng dengan kawan-kawan, minta ke kepala kloter, Pak Kepala, saya ingin satu kamar berdua sama istri saya tidak mau disatukan dengan yang lain, saya berani bayar mahal. Dengan aku, dengan sombong. Jadi banyaklah ya ongko ibadah tapi dia tidak merasa diri tawadu, rendah diri. Siapa sih kita? Orang yang lemah ini, saking lemahnya jalmi, saking lemahnya manusia, Bapak Ibu sekalian. Beberapa tahun yang lalu, 1 tahun atau 2 tahun ke belakang, mungkin Pak Sutarno masih dinas, kita semua dilanda oleh COVID-19. Sudah pernah ketemu dengan orang yang namanya COVID itu? Atau dengan makhluk yang namanya COVID itu seperti apa? Tidak tahu. Karena apa? Karena saking kecilnya. Kita orang yang gagah, yang pinter, yang segala bisa ini melawan makhluk yang paling kecil itu sampai kita kolek. Dunia sampai goyang, perekonomian sampai terhenti. Semua orang di dunia menjadi panik dan menuruti kemauannya. Kata COVID,
saya akan menular lewat cipratan bersin, batuk dan sebagainya, kata si COVID. Akhirnya kita mencegah dengan masker, jaga jarak, cuci tangan, kan, cuci tangan pakai sabun. Kita melaksanakan keinginannya gitu. Dia menginginkan ini, kurang dicegahkan gitu. Saking ketakutannya, lalu kita merasa gagah. Padahal dengan makhluk yang sangat kecil tersebut kita sudah kalah. Apalagi dengan Allah. Maka tatkala kita beribadah, lamun urang teu tawadhu teh aduh kacida. Kalau kita takabur sangat kacida weh. Nah, sampai sini paham? Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tatkala ibadah kita ingin sempurna, maka ibadah itu jangan hanya ibadah pokoknya saja, tapi harus ditambah dengan perbuatan sunnah. Jika diibaratkan, jika kita makan nasi, dengan makan nasi dan minum air putih, maka kebutuhan tubuh kita sudah cukup. Urang teh moal maot, urang teh moal naon, moal leuleus, aya energi kan gitu. Dengan makan nasi dan minum air putih selesai. Akan tetapi tubuh kita ini tidak hanya menginginkan karbohidrat saja, butuh zat-zat lain, butuh vitamin-vitamin yang lain. Maka itulah yang disebut dengan kesempurnaan. 4 sehat, 5 sempurna, kesempurnaan. Eta sunat. Kalau kita ibadah hanya melaksanakan sholat 5 waktu, sholat, puasa, zakat, munggah haji, kita laksanakan, maka hidup itu akan monoton. Tidak ada nilai plus, berarti kamu menjadi manusia yang normatif, normal, biasa-biasa saja. Diterima ku Allah Subhanahu wa taala teh kemungkinannya standar. Tidak ada kemungkinan besar karena ibadahnya normatif. Tatkala kita dibarengi dengan hal yang sunat, sholat tepat asar, tepat lawan, misalkan tepat asar qobliyah dulu. Badiahnya mah tidak boleh, tapi setelahnya membaca Quran sebagai pengganti dari badiahnya, kan gitu. Nah, itu kan menjadi bumbu-bumbu dari ibadah pokok kita. Tatkala ada kekurangan di dalam ibadah kita, maka ibadah sunat ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi penambalnya. Nah, begitupun dalam ibadah itu sendiri. Bukan ayo tadi mah misalkan sholat. Dina sholat teh sebelum sholat kita ba'diyah, kita qobliyah. Sebelum sholat kita qobliyah, setelah sholat ba'diyah. Ya? Nah, di dalam sholatnya pun jangan hanya hal-hal yang wajibnya saja. Allahu Akbar. Yang penting rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi terpenuhi. Niat dalam hati, kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian langsung bismillah sampai waladhdallin, kemudian langsung ruku, langsung sujud terus sampai beres. Hanya hal-hal wajibna, untuk pakai hal sunat, maka tidak ada nilai plus, sholat kita standar. Nah, harus kita pakai sunat. Sebelum kita sholat, kan disunatkan kita membaca falak bin nas dulu. Kemudian setelah takbir kita disunatkan membaca doa iftitah. Beres doa iftitah baru baca surat Al-Fatihah. Setelahnya disunatkan membaca surat di dalam Al-Quran. Gak usah panjang-panjang, cukup satu surat pendek atau satu ayat yang panjang gitu, cukup. Setelah itu baru melaksanakan rukun sholat yang lainnya sampai selesai. Jadi dibumbui oleh hal sunat, termasuk dalam ibadah haji. Ibadah haji jika hanya melaksanakan rukunnya saja, wajibnya saja, maka tidak akan terasa nikmatnya ibadah haji itu. Tidak akan terasa nikmatnya ibadah itu karena hal sunat loh. Betul. Bapak Ibu sekalian, jika melaksanakan ibadah haji atau umroh pun biarkan terus
pernah melaksanakan umroh dengan seseorang yang hanya melaksanakan wajibnya saja. Tawaf itu bacaan naon, sa'i itu bacaan naon, karena yang bacaan itu ya sunnah, tapi nikmatnya kan di situ, di doa-doa itu. Aduh, penghambaan kita teh asa bener, kita meminta kepada Allah asa aku mau. Tapi kalau hanya menjalankan yang rukun-rukunnya saja, datang ke Masjidil Haram langsung tawaf tanpa bacaan naon, beres tawaf sa'i, beres sa'i cukur, beres pulang tanpa ada pekerjaan sunat, tanpa solati hijir Ismail, solati makom Ibrahim, meminum air jam-jam, setiap putaran memakai doa, setelah selesai berdoa, bercukur memakai doa, sa'i memakai doa. Tanpa itu terame, karena tidak ada rukun kauli, terame kayaknya, terame. Malahan mah dijamin jamaah pada kecewa dah satu ibadah tuh. Lamun nya sekalian kurulingan atau di mana? Tuh di itu tuh di rusun atau di pasar baru kuringan. Justru ada nilai ibadah teh karena apa? Karena hal sunat, bacaannya, talbiyahnya kan asal gitu. Jadi ini nilai kesempurnaan yang justru probabilitas diterimanya ibadah itu makin besar. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah halal. Pastikan ongkos Bapak Ibu sekalian untuk berhaji teh halal. Pastikan uang yang diberikan untuk anak istri sebagai nafkah itu halal. Tatkala ada setitik darah, sakecelang darah, sebutir nasi, Rp1 uang yang tidak halal tercampur ke dalam diri kita, probabilitas untuk diterimanya ibadah itu makin sulit. Karena Allah itu maha bersih, hanya menerima orang-orang yang bersih. Sampai sini paham? Nah, makanya tidak bisa ada orang begini, saya mah karena tukang dosa ingin pergi ke haji teh untuk membersihkan diri. Karena merasa tukang dosa, akhirnya melaksanakan ibadah haji untuk membersih. Dari itu teh sanes mesin cuci, dari itu mah ibadah sanes membersih. Karena yang menjadi gambaran di sana itu adalah saat ini. Kalau di sini Bapak Ibu sekalian ngedul, di situ pasti ngedul. Kalau di sini aja sudah horeaman, Allahu Akbar, kaku nonton TV tanggil. Pas komat, Allahu Akbar, masih nonton TV. Di sana oke dijamin. Karena apa? Cacak di sini dalam waktu yang santai sudah malesan. Di sana dalam waktu yang di itu mah kan samporet waktu teh karurusuh KWC oke antri Korea mah kan makin tinggi, pasti diam di hotel ngerem. Orang lain ke Masjidil Haram, dia diam di hotel karena gambaran di sana itu adalah hari ini. Tidak ada orang yang berubah 180 derajat dari sini ngedul pas itu jadi rajin. Wah, itu teh adaptasi lagi sulit. Hanya orang-orang tertentu yang Allah diberikan hidayah sulit karena gambaran di sana adalah di sini. Maka sebagai latihan dari sini juga harus disiapkan, Bapak Ibu sekalian. Fisik, mental, segala rupa harus siapkan. Makanya kemarin kan waktu pembinaan kesehatan dijelaskan, Bapak Ibu sekalian sehari itu jalan berapa belas kilo, seberapa puluh kilo yang mungkin hari ini kita tidak terbayang. Wong ke warung juga, ke masjid juga pakai motor kita tuh sekarang. Ibu-ibu yang kemana? Pada angkat pengawasan, ngabri nggak motor. Ke majlis taklim pakai motor. Bapak berjamaah karena ke masjid pakai motor. Tidak terbayang. Di sana satu hari Bapak Ibu sekalian bisa berjalan puluhan kilo. Toab saja itu sudah 7 kilo, tapi jumlah toab itu di lantai dasar. Apalagi jika di lantai pertama, lantai kedua yang radiusnya makin membesar. Kan lantai dasar itu sangat sulit masuk teh. Akhirnya ke lantai 2. Lantai 2 itu makin membesar kan. Itu teh bisa kalau disambungkan mah mungkin
Di dieu ka Garut teh hanya beberapa kali tawaf gitu, orang disambungkeun teh. Makanya latihan fisik itu harus dari sekarang. Jalan-jalan, karena memang menurut kesehatan juga kan banyak jalan itu baik, aliran darah. Jangan sampai karena di sini sudah biasa Cineten, calik, maca koran, nonton TV, nyoh HP dan sebagainya, diam, tidak melaksanakan apapun. Pas di sana kita diporsirnya pasti sakit tuh. Karena kebanyakan orang sakit itu karena di sana diporsir dan di sininya tidak dibiasakan. Coba kalau dibiasakan, mungkin menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, tidak akan merasa luar biasa, karena sudah biasa. Gitu. Nah, jadi halalan thayyibah ya. Jadi jika ibadah kita ingin sempurna, harus disertai dengan hal yang halal. Usahakan ONH kita ialah dari gaji yang halal, jangan hasil yang macam-macam. Jika memang ternyata di dalam ibadah kita ieu teh rada dipertanyakan keikhlasannya, kehusuannya, ketawaduannya, sunatnya, halalnya, maka dari sekarang latih supaya probabilitas atau napi kemungkinan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala makin besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya, memberikan inayahnya, pertolongannya serta kekuatan kepada kita supaya kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.